Bagaimana jika kebodohan? Bagaimana jika menjadi bodoh adalah sebuah jawaban agar kita semakin konsisten untuk berkarya? Become a vision holder, not just a problem solver, with berkembangbersama.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Rahmat Barus MBA. Saya seorang master praktisi Neuro-Linguistic Programming, penulis buku 4 Langkah Mudah Hidup Semakin Berlimpah, serta podcaster di Berkembang Bersama yang pernah menduduki peringkat keempat di Apple Podcast. Mungkin Anda pernah mendengar cerita ketika seorang anak kecil yang sebelum dia masuk sekolah, dia lebih percaya diri, tampil di depan umum, ngobrol dengan orang banyak. Namun sudah dia masuk sekolah, keberanian dia untuk tampil di depan umum tidak lagi muncul. Setelah diselidiki, ternyata ketika dia ingin tampil di depan umum, ada sebuah term and condition yang dibuat oleh sekolah. Ini loh cara untuk berbicara di depan umum. Ini loh cara untuk kamu berkomunikasi dengan orang lain. Belum lagi ditambah dengan tekanan dari lingkungan yang menyebabkan kemampuan dia untuk berbicara di depan umum semakin turun, dan bisa jadi semakin dia bertambah dewasa, dia tidak berani untuk tampil dan berbicara di depan umum. Sebelumnya, saat Anda ingin berkarya di 2021, namun bingung caranya mulai dari mana, mindset apa yang digunakan, Anda bisa masuk ke berkembangbersama.com, masukkan email Anda, akan mendapatkan sebuah strategi gratis, cara untuk lebih produktif dengan lebih santai, sehingga 2021 Anda akan semakin bahagia. Mungkin Anda pernah mendengar cerita ketika seorang pelari amatir berhasil mengalahkan pelari-pelari profesional di sebuah perlombaan lari yang memakan waktu 5 hari. Yang menarik dari cerita ini adalah kebiasaan-kebiasaan para pelari sebelumnya adalah lari 18 jam, istirahat 6 jam. Namun karena pelari ini bodoh, maksudnya dia tidak tahu kebiasaan yang dilakukan oleh para pelari-pelari lainnya, dia berlari 18 jam dan istirahat hanya 4 jam, di mana dia ada waktu 2 jam lebih cepat, lebih awal untuk start. Tidak mengherankan, ini menyebabkan pelari amatir tersebut bisa memenangkan perlombaan dan memecahkan rekor. Sekali lagi, nah bagaimana jika kebodohan kita bisa menjadi sebuah aset yang bisa kita pertimbangkan, di mana kita tidak mempunyai sesuatu yang kaku, namun sesuatu yang fluid, sesuatu yang cair, yang bisa menyesuaikan dengan apa yang dibutuhkan saat itu. Jadi apa yang harus kita lakukan? Yang pertama yang bisa Anda pertimbangkan adalah selalu have fun. Tempatkan diri Anda terlebih dahulu saat Anda ingin tampil di depan umum, saat Anda ingin mengkomunikasikan ide Anda lewat podcast atau YouTube, pastikan Anda having fun. Having fun di sini maksudnya cari sarana-sarana yang membuat Anda happy, mulai dari podcast, YouTube, ataupun blog. Dan yang kedua adalah hancurkan definisi Anda mengenai public speaking. Maksudnya di sini orang-orang di luar sana mempunyai anggapan public speaking harus A, B, C. Oke, mungkin itu cocok buat dia, sedangkan belum tentu cocok buat kita. Teori-teori tersebut bagus untuk membuka wawasan kita, namun pilih sekali lagi tolong hal-hal atau teknik-teknik tersebut yang cocok buat Anda sehingga Anda tidak menunda. Tekniknya susah banget sih untuk public speaking. Cari teknik-teknik atau cara-cara untuk berkomunikasi atau public speaking yang menurut Anda mudah untuk dilakukan. Bisa jadi saat Anda berkarya dan tidak ada yang mendengarkan, Anda akan malas mengeluarkan karya Anda. Artinya Anda menjadikan orang lain sebagai sumber kebahagiaan Anda. Bagaimana jika berkarya itu sendirilah yang membuat kita bahagia? Karena ada teori yang pernah mengatakan saat kita stres, salah satu cara tercepat untuk menetralkan stres tersebut adalah dengan berkarya. Nah, apakah Anda semakin menyadari menjadi bodoh, tidak mengikuti atau tidak memahami standar baku bagaimana public speaking, bagaimana harus berkarya, malah membuat kita konsisten dan semangat berkarya? Asik ya? Untuk tip bermanfaat lainnya, Anda bisa masuk ke berkembangbersama.com. Di sana ada podcast, YouTube, dan blog. Jadi tunggu apa lagi? Segera menjadi bodoh agar Anda semakin konsisten berkarya. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye-bye.